Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis muda yang cantik dan baik hati bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama dengan sang ayah dan hidup dengan bahagia. Namun, suatu ketika sang ayah menikah lagi dengan seorang gadis yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Berbeda sifat dengan Bawang Putih, sosok Bawang Merah merupakan gadis muda yang sombong dan suka menindas. Bahkan, sang ibu juga lebih memihak Bawang Merah dibanding dengan Bawang Putih, hingga membuat Bawang Putih kesulitan. Di pagi hari, seperti biasa, Bawang Putih sudah bangun lebih awal untuk siap-siap melakukan segala aktivitas ia dalam membersihkan rumah seorang diri. Putih, harus cuci baju aku ya. Habis cuci baju, kamu jangan lupa masak untuk makan siang. Jangan lupa juga untuk beres-beres rumah. Saya sarapan. Tidak usah sarapan, kamu kan nanti bisa makan siang. Sudah, kerjakan semua pekerjaan rumah. Nanti keburu siang. Setelah itu, Bawang Putih langsung membersihkan rumah dengan segera. Walaupun tidak sarapan, namun Bawang Putih melakukan tugasnya dengan baik. Bawang Putih, kamu adalah anak yang kuat dan semakin cepat kamu beres-beres rumah, maka semakin cepat juga kamu makan siang. Aduh kok, udah lambat banget sih. Beresin juga kamar aku ya. Aku mau pergi dulu ke pasar, cari pakaian baru. Setelah berhasil membersihkan rumah, Bawang Putih langsung bergegas untuk mencuci baju. Bawang Putih langsung bergegas pergi ke kali dengan membawa semua cucian milik ia, ibunya, dan juga Bawang Merah. Harus bergegas agar cucian ini bisa kering. Tidak, bagaimana ini? Itu baju kesayangannya ibu. Aku harus membawanya pulang kembali. Dengan semangat, Bawang Putih mencuci dengan bersih semua baju-baju yang ia bawa. Namun sayang, baju kesayangan ibunya tiba-tiba saja hanyut ke aliran sungai. Dengan susah payah, Bawang Putih menelusuri sungai secara hati-hati. Ia mencari baju milik ibunya yang hanyut terbawa oleh air sungai. Saat sedang mencari, Bawang Putih melihat beberapa orang dan bertanya, Permisi Bu, apakah ibu melihat baju berwarna kuning yang hanya di sungai ini? Ya, Neng. Permisi Bu, apakah ibu melihat baju berwarna kuning yang hanya di sungai ini? Ya, Neng. Setelah menelusuri sungai dengan panjang, tiba-tiba Bawang Putih melihat sebuah gua yang dekat dengan sungai. Karena merasa bahwa baju sang ibu mungkin saja ada di sana, Bawang Putih berjalan menuju gua. Tidak lama, ia disambut dengan seorang nenek. Bawang Putih yang melihat nenek tersebut langsung bertanya tentang baju ibunya yang hanyut di sungai. Permisi Nek. Iya, apakah nenek melihat baju berwarna kuning yang hanya di sungai ini? Saya melihatnya, dan saya mengambilnya. Apakah nenek mau memberikan baju itu kepada saya? Itu baju ibu saya. Kalau saya pulang tidak membawa pulang baju itu kembali, saya bisa kena marah. Baiklah, saya akan berikan pakaian tersebut jika kamu bantu saya dengan baik. Apa yang harus saya lakukan? Nanti saya bantu mengambil air dan kayu bakar. Baiklah, saya akan membantunya. Dengan hati yang baik, Bawang Putih membantu nenek dengan tulus. Walaupun ia belum sempat sarapan, namun Bawang Putih tidak mengeluh. Ia merasa bahwa pekerjaan ini tidak berat, karena ia sudah sering melakukan banyak pekerjaan. Membantu nenek membuat Bawang Putih menghabiskan banyak waktu, hingga sudah sore. Setelah membantu, nenek memberikan baju milik ibu tiri Bawang Putih. Selain itu, karena nenek merasa begitu terbantu, ia memberikan juga labu kuning dengan ukuran kecil pada Bawang Putih. Ini adalah pakaian yang saya janjikan padamu anak cantik. Karena kamu sudah bekerja dengan sangat keras, saya akan berikan kamu labu ini. Terima. Terima kasih Nenek. Walaupun bukan karena baju ibu, misalnya nenek meminta bantuanku, aku akan membantu nenek seperti saat ini. Baik Nenek.
Setelah itu, bawang putih pulang dengan membawa labu di tangannya. Setibanya di rumah, bawang putih kena marah oleh sang ibu dan bawang merah karena lama pulang. Kenapa kamu pulang terlambat? Kamu lupa untuk masak makan siang. Karena kamu, aku harus masak makan siangku sendiri tahu. Kemudian, bawang putih menceritakan semua yang terjadi pada dirinya dan bagaimana ia diberi labu oleh sang nenek. Namun, karena labu itu kecil, sang ibu tidak puas dan membanting labu ke lantai. Kamu sudah menguras tenagamu yang seharusnya untuk bersih rumah dengan sebuah labu kecil ini. Aku tidak butuh labu kecil ini. Setelah dibanting, betapa terkejutnya sang ibu dan bawang merah. Ya, karena isi dari labu tersebut adalah emas. Ini adalah emas. Iya, ini emas. Kita akan kaya bawang merah. Bawang putih, kamu kan bawang merah pada sini. Apa? Kamu harus membantu sang nenek agar kamu bisa bikin labu ini juga. Setelah bertemu dengan sang nenek, bawang merah membantu apa yang nenek itu minta. Selama mengerjakan tugasnya, bawang merah berpikir bahwa ia dan ibunya akan menjadi orang kaya dan memiliki banyak emas. Ini aku sudah mengerjakan apa yang nenek minta. Baiklah, aku akan berikan kamu upah. Saya mempunyai 2 labu, kamu bebas memilihnya. Aku akan memilih yang besar. Baiklah. Dengan senang, bawang merah membawa labu besar dan berat tersebut ke rumah. Sampai di rumah, ia disambut dengan baik dan bahagia oleh sang ibu. Bagus bawang merah, kamu memiliki labu yang sangat besar daripada labu milik bawang putih sebelumnya. Kita akan kaya, Bu. Ya, apapun yang kamu minta akan ibu berikan. Setelah membuka labu tersebut dengan semangat, betapa terkejutnya bawang merah dan ibu melihat isi labu tersebut. Bukan emas, namun labu itu isinya hanya ulat. Ini labu busuk, ada banyak ulatnya. Tidak, jauhkan labu itu dari aku, Bu. Itu menggelikan. Nggak apa-apa. Dan kamu bawang putih, kamu telah menyesatkan bawang merah hingga terjadi seperti ini. Saat kamu yang tidak berguna. Ampun, Bu. Ampun. Pangeran, di sana ada keributan. Yang benar aja. Benar, Pangeran. Saya tidak berbohong. Baiklah, terima kasih informasi. Saya permisi. Pengawal, Siap, Pangeran. kita akan ke sana. Berhenti! Kalian tidak seharusnya melakukan ini pada dia. Ampuni kami, Pangeran. Pengawal, bawa dia pergi. Baik, Pangeran. Dan ibu itu dihukum dan tinggal di rumah pohon di tengah hutan yang sunyi. Beberapa bulan kemudian, pangeran pun menikahi bawang putih dan bawang putih pun hidup bahagia sampai akhir hayat.